close till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika. Saya mahasiswi IN Pontianak, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Always what's left. Pada seminar proposal hari ini dengan tema tentang perkawinan campuran, ikut poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, pengertian atau penegasan dari inti pokok pembahasan. Yang kelima, menyampaikan temuan hasil dari penelitian atau kesimpulan. Kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu latar belakang masalah. Perkawinan atau pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa didahului oleh umat Islam, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis, akan muncul dorongan untuk menjadi ikatan dengan lawan jenisnya sebagai implikasi dari gejolak rasa cinta. Nikah disyaratkan oleh agama sejalan dengan hikmah. Manusia diciptakan oleh Allah yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Perkawinan atau pernikahan didasari dengan rasa cinta dan sayang, sehingga tercapailah tujuan pernikahan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nikah juga sebagai hukum perdata yang mana tiap-tiap orang pasti mengalaminya. Karena Indonesia merupakan negara hukum, jadi tiap-tiap warga harus tunduk dengan peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan tinggi merupakan pengadilan kasasi yang tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Hasil dari suatu putusan Mahkamah Agung itu sendiri adalah berupa jurisprudensi. Dan tidak jarang pula suatu jurisprudensi itu terjadi sengketa dengan hukum yang diatur di dalam suatu perundang-undangan, seperti di dalam ketentuan pasal 40 KHI yang melarang perkawinan beda agama, tetapi putusan MA nomor 1400 K/PDT garing 1986 tanggal 20 Januari 1989 yang membolehkan perkawinan beda agama. Meskipun KHI bukan bertaraf undang-undang, tetapi dari segi teknis dan formil dia dapat digolongkan sud law, karena secara teknis KHI dikodifikasi dan secara formil dibukukan oleh Inpres nomor 1 tahun 1991. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan beda agama di sini adalah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang menganut agama Islam dan wanita atau laki-laki selain Islam. Adapun perkawinan beda agama adalah satu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang tunduk pada pemeluk agama yang berbeda. Keduanya menganut hukum yang berbeda karena berbeda agama. Sedangkan perkawinan beda agama menurut KHI atau kompilasi hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan antara orang Islam dengan non-Muslim. Maka perkawinan non-Muslim dengan non-Muslim tidak termasuk di dalamnya. Misalnya perkawinan antara seorang penganut agama Kristen dengan seorang penganut agama lain selain Islam. Kenyataannya dalam sistem hukum Islam, perkawinan antara agama masih saja dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antara seperti yang termuat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung, maka dilegalkannya nikah beda agama tersebut dengan suatu putusan dan beberapa alasan yang berbunyi,
memerintahkan pegawai pencatatan pada kantor catatan sipil provinsi daerah khusus di ibu kota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Foni Genipe dan Andreas Petrus Hendrik Nilwan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang. Hal-hal yang merupakan pertimbangan bagi pandangan seperti di atas antara lain: yang pertama, rumusan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini berisi ketentuan tentang perkawinan campuran yang berbunyi, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dan demikian perkawinan campuran telah diatur dalam undang-undang perkawinan ini yang berbeda dengan maksud perkawinan campuran di antara yang diatur dalam GHR. Atas dasar itu, maka pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini telah membatalkan ketentuan GHR khususnya dari segi perkawinan campuran, tidak memasukkan atau mengeluarkan unsur perbedaan agama dari perkawinan campuran. Dan yang kedua, RUU atau Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semula dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR memuat pasal yang menyerupai pasal 7 GHR. Pasal tersebut semula pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa perbedaan kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal agama atau kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan. Setelah disahkannya RUU yang berasal dari GHR, maka GHR tidak diberlakukan lagi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Poin yang kedua yaitu adalah rumusan masalah berdasarkan uraian atau belakang di atas. Rumusan masalah dalam proposal ini yaitu adalah bagaimana ketentuan perkawinan campuran menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ada 5 aspek yang akan kami jabarkan. Yang pertama, jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian kepustakaan itu adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu tentang data-data tulis seperti buku, hadis, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang ketentuan perkawinan campuran menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Dan yang kedua yaitu adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini yang saya teliti yaitu adalah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, kantor KUA Sungai Ambawang. Dan yang ketiga yaitu adalah pendekatan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah sebuah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Penelitian akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Yang pertama normatif, yang kedua yuridis, dan yang ketiga sosiologis. Dan aspek yang keempat adalah teknis pengumpulan data. Yang pertama data primer, yaitu bahan hukum primer yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan selanjutnya yaitu adalah
wawancara. Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Muhammad Imran pada saat penulis berkunjung ke rumahnya tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana yang beliau katakan, lelaki yang berasal di Kubu Raya yang menikah dengan warga negara asing, maka setelah menikah mereka akan kembali ke negara istrinya karena dianggap mata pencarian di luar negeri lebih memudahkan mereka dibandingkan jika mereka tinggal di Kubu Raya. Dan selanjutnya Anwar Usman selaku Ketua Majelis Pendidikan Daerah mengatakan bahwa selain dari faktor pergaulan dan ekonomi, faktor lainnya adalah seperti daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing. Aspek yang kelima yaitu adalah teknik analisa data. Adapun langkah-langkah analisa data skripsi yaitu adalah yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi dan kategorisasi data. Poin yang keempat adalah menjelaskan pengertian atau penegasan dari inti pokok pembahasan atau teori. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap sebagai hubungan yang sangat erat dan sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, atau sesering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata zawaj dan kata zauj yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang menjadi pasangannya. Dan poin yang kelima yaitu menyampaikan temuan hasil dari penelitian atau kesimpulan. Jadi kesimpulan proposal saya yaitu adalah menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Didefinisikan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan dengan beberapa unsur perkawinan campuran sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, dan yang kedua di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Yang ketiga, karena perbedaan kewarganegaraan. Yang keempat, salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Dan faktor-faktor yang terjadi pada perkawinan campuran yang pertama yaitu adalah ketertarikan kepada warga negara asing, yang kedua faktor keuangan dan kemapanan, yang ketiga faktor dunia luar, yang keempat faktor ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik, dan yang kelima faktor perbedaan kultur, budaya, dan fisik. Dan selanjutnya dampak perkawinan campuran. Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua orang, laki-laki dan perempuan yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan di luar wilayah negara Republik Indonesia, dan yang kedua perkawinan di wilayah Republik Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada presentasi seminar proposal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.